Di balik kokohnya PDIP, ada satu rahasia yang jarang dibahas. Sebuah kutukan. Nggak tertulis di ADART, bukan pula hasil sidang kongres partai. Tapi jejaknya jelas. Siapapun yang keluar dari rahim PDIP gagal tumbuh besar. Setidaknya, sudah 4 partai lahir dari kandungan yang sama. 4 tokoh besar mencoba berdiri sendiri. Dan semuanya berakhir sebagai catatan kaki sejarah. Fenomena ini terus berulang, seperti pola, seperti takdir, dan seperti kutukan. Sekarang pertanyaan yang mulai banyak muncul di kepala orang adalah, apakah kutukan itu juga akan menimpa Jokowi? Meskipun Jokowi tidak bikin partai sendiri, keputusannya merapat ke PSI bukan langkah biasa. Ada manuver besar di sana. Sekarang, PSI bukan partai kecil yang sekedar numpang lewat. Ada seorang mantan presiden di belakang layar, dan anak kandungnya, Kaisang, di depan layar. Jadi, pertanyaannya bukan lagi PSI bisa lolos ke Senayan atau tidak, tapi akankah PSI jadi partai pertama yang bisa menaklukkan kutukan banteng merah? Yuk, mari kita kelupas. Megawati, mau suka atau tidak, adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam politik Indonesia modern. Disingkirkan di era Orde Baru, bangkit sebagai simbol perlawanan, dan sukses membawa PDIP ke puncak kekuasaan. Partai-partai lain tumbang, PDIP tetap berdiri. Tapi, di balik stabilitas itu, ada riwayat pecahan yang tak bisa diabaikan. Beberapa tokoh pernah keluar dari PDIP. Eros Jarot bikin Partai Nasional Benteng Kerakyatan. Dimyati Hartono bikin Partai Indonesia Tanah Air. Sukmawati Soekarno Putri bikin PNI Marhainisme. Rahmawati Soekarno Putri bikin Partai Pelopor. Semangat mereka besar, tapi hasilnya gagal berkembang. Kenapa? Bukan karena mereka kurang pintar atau tak dikenal, tapi karena nggak punya sumber daya elektoral. Mesin politiknya lemah, dan yang paling penting, nggak punya momentum. Tapi sekarang kondisinya beda, karena yang keluar bukan sembarang tokoh. Yang keluar adalah Jokowi. Kalau yang cabut cuma Eros atau Rahmawati, PDIP bisa tidur nyenyak. Tapi ini Jokowi, tokoh yang berkali-kali memenangkan pemilu, bahkan melampaui capaian Megawati sendiri. Dari wali kota Solo jadi gubernur DKI, lalu jadi presiden 2 periode. Dia vote getter utama PDIP selama 1 dekade terakhir. Lihat angkanya. 2014 saat Jokowi nyapres, perolehan PDIP naik dari 14,3% ke 18,95%. 2019 naik lagi jadi 19,33%. 2024 Jokowi tak lagi ikut kampanye, suara turun ke 16,7%. Artinya, ada suara yang loyal pada sosok, bukan pada partai. Dan kalau suara itu pindah ke PSI, mereka bisa naik kelas, jadi partai menengah dalam 1 hingga 2 pemilu ke depan. Oke, PSI memang cuma dapat 2,8% suara di 2024, tapi jangan lupa, Kaisang baru masuk di akhir 2023. Mesin belum panas, di banyak dapil, caleg PSI bahkan masih kosong. Ibarat Valentino Rossi, pembalap legendaris pun tak bisa menang kalau motornya tak bisa berlari kencang. Tapi di 2029, mesinnya baru, ban diganti yang lebih baik, dan bahan bakarnya efek Jokowi. Dan efek ini belum habis, bahkan mungkin baru mulai. Jadi, apakah PSI akan bernasib sama seperti partai-partai pecahan PDIP sebelumnya? Jawabannya tidak. Karena PSI bukan pecahan, PSI adalah mutasi. 4 partai lama lahir dari konflik pribadi. PSI lahir dari evolusi strategi kekuasaan. Jokowi nggak bikin partai baru. Jokowi nggak rebut partai lama. Tapi Jokowi menyuntikkan DNA politiknya ke partai yang masih lentur dan belum punya beban masa lalu. Strukturnya ringan, fleksibel, dan yang paling penting masih lapar. Dan dalam politik, yang lapar seringkali lebih berbahaya dari yang besar. Lalu, apakah PSI akan menyerobot pemilih PDIP? Mungkin iya, tapi tidak semuanya. Karena hari ini, politik Indonesia bukan lagi soal ideologi, tapi soal gaya dan figur. Pemilih muda dan kelas menengah urban capek dengan jargon tua. Mereka pengen yang simpel dan konkret. PSI paham itu. Makanya mereka tampil dengan gaya Gen Z, main di TikTok, Instagram,
Dan tentu saja branding kuat sebagai partainya Jokowi. Mereka nggak cuma ngincar loyalis Jokowi di PDIP, tapi juga ceruk baru. Pemilih muda yang belum punya ikatan partai, kelas menengah yang rasional, Islam moderat yang bosan dengan politik identitas. Dan ceruk ini belum banyak disentuh partai lain. PSI datang duluan. Hari ini, PSI memang belum menjadi ancaman langsung bagi PDIP. Tapi tanda-tandanya mulai muncul. PDIP akan menghadapi badai suksesi. Dan itu tak terhindarkan. Megawati sebagai pemersatu tak akan selamanya ada. Jika Megawati tak lagi di puncak, apakah PDIP bisa tetap solid? Apakah Puan atau Prananda bisa sekuat ibunya? Belum tentu. Saat itulah PSI bisa mencuri peluang dari elit dan akar rumput yang kecewa atau kehilangan arah. Kalau PSI bisa ambil separuh saja dari suara Jokowi 2019, mereka bisa melenggang ke Senayan dengan tenang. Dalam teori Giovanni Sartori, kalau dua partai berbagi basis yang sama, partai yang lebih adaptif bisa menggulung partai yang lebih tua. Contohnya banyak. Di Perancis, En Marche menumbangkan partai besar. Di Italia, partai kiri lama lenyap, digilas Five Star Movement. Di Malaysia, UMNO yang 60 tahun berkuasa jatuh oleh Mahathir dengan partai baru. Jadi, kenapa tidak di Indonesia? Tentu ini tidak mudah. PSI masih dianggap partai elit urban. Terlalu digital, terlalu media sosial. Akar rumputnya belum terbukti. Dan yang lebih penting, terlalu bergantung pada figur Jokowi. Kalau itu tidak cepat diinstitusionalkan, bisa jadi bumerang. Tapi justru disitulah letak taruhannya dan daya tarik ceritanya. Tahun 2029 bukan cuma soal pemilu. Ini soal siapa yang akan menulis ulang arah nasionalisme Indonesia. Kita sedang menyaksikan duel generasi antara politik gaya lama dan gaya baru. Antara partai tua yang mapan dan partai muda yang lapar. Antara banteng yang mulai menua dan gajah muda yang mulai menyeruduk. Kalau PSI gagal, mereka akan jadi catatan kaki seperti yang lain. Tapi kalau berhasil, mereka bukan cuma mematahkan kutukan, tapi juga menulis ulang peta kekuasaan Indonesia. Dalam filosofi Jawa, ada pepatah bijak. Saban zaman ono jamane, saban uwong ono wayahe. Setiap zaman punya pemimpinnya, dan setiap orang punya waktunya. Mungkin sekarang waktunya si gajah muda itu untuk naik ke panggung utama. Saya Benny Iniatullah, sampai jumpa.